Shalom saudara-saudara, jumpa lagi dalam Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Hari ini bertepatan dengan 76 tahun kemerdekaan negara kita. Suatu hal yang perlu kita syukuri berkat anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita bangsa Indonesia. Dan kita terus doakan supaya bangsa ini juga dimerdekakan dari belenggu dosa, supaya pembangunan boleh berjalan maksimal dan kesejahteraan masyarakat Indonesia juga boleh tercapai, dan terlebih keselamatan boleh Tuhan curahkan atas banyak orang di negara kita. Mari kita satukan hati kita akan siapkan hati kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh berjalan dari hari demi hari, tahun demi tahun. Karena anugerah-Mu, hari ini kami bersyukur kami boleh hidup sebagai warga negara Indonesia di negeri Indonesia ini. Kami bersyukur Tuhan terus memelihara, memberkati bangsa ini. Bahkan di tengah-tengah pandemi kami boleh bertahan, dan kami terus mohon pimpinan-Mu supaya Tuhan mampukan bangsa ini boleh mengatasi pandemi ini dengan kebijakan dan berbagai hal yang dilakukan. Tuhan, mohon kasih karunia-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam bahasan sebelumnya kita telah belajar tentang perlunya kita berjaga-jaga pada saat-saat tertentu ketika kita sangat mungkin untuk masuk ke dalam pencobaan. Sekarang ini kita akan belajar apa yang kita perlukan untuk berjaga-jaga. Dengan demikian kita bisa menjaga hati kita agar tidak masuk ke dalam pencobaan. Dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjaga hati kita terhadap pencobaan? Ada beberapa hal. Hari ini kita akan melihat yang pertama, yaitu dengan cara belajar mengenal diri sendiri. Belajar mengenal hati kita sendiri. Setiap orang memiliki perpaduan kepribadian dan temperamennya sendiri. Semakin kita mengetahui kelebihan dan kekurangan kepribadian dan sifat diri kita sendiri, semakin kita bisa menjaga hati kita. Kita juga perlu mengetahui keinginan berdosa tertentu yang ada pada diri kita, yang sering muncul. Misalnya tamak, mementingkan diri sendiri, iri hati, sombong, mudah naik darah atau mudah marah, kejam, mungkin ketidakwarasan tertentu yang berhubungan dengan moral dan lain sebagainya. Kita perlu memperhatikan dosa-dosa tertentu yang kita anggap menarik, yakni dosa yang kita suka untuk melakukannya, yang paling banyak kita sering lakukan. Kita perlu mengetahui kelemahan rohani kita. Misalnya juga seperti kita ini peragu atau tidak, penakut atau tidak, kepekaan kita, apakah kita termasuk orang yang suka mengkritik, terlalu suka mengkritik begitu, dan lain sebagainya. Ketika para murid tidak disambut di sebuah desa di Samaria, mereka bertanya kepada Tuhan, apakah mereka harus memanggil api turun dari surga untuk membinasakan penduduknya? Tetapi kemudian Tuhan menegur mereka. Jika mereka sudah mengenal hati mereka, mereka pasti sudah berjaga-jaga terhadap situasi seperti itu. Saudara, Daud juga memberitahu kita dalam Mazmur 18 ayat 24 bahwa dia menjaga diri terhadap kesalahan, yakni dosa yang sangat cenderung untuk dilakukannya. Secara alami ada sebagian orang
bersifat lembut dan tenang. Pada dasarnya, tentu ini adalah sifat yang baik. Ketika anugerah Tuhan berkuasa, sifat ini adalah suatu berkat besar bagi kita. Namun sifat ini juga perlu diwaspadai. Jika tidak, kekuatan kelebihannya ini bisa menjadi kelemahan. Ada juga orang yang secara alami, mungkin pembawaannya itu muram, mudah marah, ya, sehingga mereka sangat mudah sekali jatuh ke dalam berbagai pencobaan lainnya, misalnya iri hati, dengki, mementingkan diri sendiri, berprasangka buruk terhadap orang lain, dan banyak dosa lainnya. Ini jelas punya potensi untuk jatuh dalam pencobaan. Ada lagi yang secara alami penuh belas kasihan, tetapi mungkin mereka juga memiliki daftar dosa yang cenderung dilakukan oleh sifat mereka. Jika kita ingin terhindar dari pencobaan, luangkanlah waktu untuk mempelajari sifat kita sendiri. Mari belajarlah mengenal diri sendiri. Orang seperti apa sesungguhnya saya ini? Dan janganlah berusaha membenarkan kejahatan dan kelemahan yang saudara temukan. Saudara, semakin kita sadar, kita mengetahui kejahatan dan kelemahan hati kita sendiri, semakin saudara diperlengkapi untuk terhindar dari masuk ke dalam pencobaan yang sangat cenderung untuk saudara masuki. Anggaplah hati kita ini sebagai tempat di mana pengkhianat tinggal. Para pengkhianat ini adalah semua hasrat berdosa dan segala kelemahan kita. Pencobaan selalu menanti kesempatan untuk mengambil keuntungan dari mereka. Maka bersyukurlah kalau kita memiliki teman atau komunitas rohani yang mau membantu memberitahu kita, orang seperti apa saya ini. Dengan demikian, saudara, kita tahu kelemahan sifat kita sendiri yang perlu kita waspadai. Mari kita mengenal diri kita. Semakin kita koreksi diri kita, supaya kita dapat mawas diri dan tidak masuk ke dalam pencobaan. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa lagi.